Selanjutnya adalah statement ya, statement if else ya. Pernyataan if atau else. Dulu sudah pernah kita pelajari di C++, mirip seperti C++, ada sedikit perbedaan, tapi kenapa bisa mirip seperti C++ dan C ya? Karena bahasa JavaScript adalah bahasa pemrograman yang C-like ya. C-like, seperti C. Bahasa pemrograman yang seperti C-like itu misalnya C++, C#, JavaScript, Java, PHP. Banyak bahasa pemrograman yang seperti bahasa pemrograman C ya. Jika Anda mempelajari bahasa pemrograman C, akan lebih mudah untuk mempelajari bahasa pemrograman yang lain ya, yang C-like ya. Oke, kita mulai saja. Kita punya dua variabel nama depan, tipe data string, isinya Nadia. Terus variabel status sipil ya, status catatan sipil. Statusnya itu jomblo di sini. Nah, if jika status sipilnya menikah, Anda lihat di sini, sama dengannya 3 kali, sama dengan menikah, maka yang tampil adalah ini ya. Kebetulan ini isinya variabel status sipil isinya adalah jomblo, maka ini tidak muncul. Ini saya belum aktifkan ya. Oke, kita coba. Anda perhatikan di sini tidak muncul apa-apa ya. Karena jika ini menikah, maka yang muncul ini. Kebetulan ini jomblo, jadi yang muncul adalah tidak ada. Tapi jika Anda ingin menambahkan else, ya, ada tambahan else, maka yang tampil adalah ini. Kita coba. Nah, ini ya. Semoga Nadia menikah secepatnya ya. Jika jomblo ini saya ganti dengan menikah ya. Apa yang akan terjadi? Otomatis ini sama ya. Status sipilnya, isi dari variabel status sipil setelah dibandingkan, oh sama, berarti benar. Kalau benar berarti ke sini ya. Oke, kita coba. Ya, di sini ditampilkan Nadia sudah menikah. Oke, bagian ini akan memperjelas penjelasan yang tadi, coding yang di atas ini ya. Anda lihat di sini, saya siapkan variabel sudah menikah. Sudah menikah saya bisa isi dengan true atau false ya. Ini booleannya. Nah, di sini jika sudah menikah, apa isi dari sudah menikah? Jika isi sudah menikah adalah true, maka dia ke sini ya. Tapi jika isinya false, maka dia ke sini ya. Oke, kita coba. Jika isinya true ya. File save all. Ya, ini hasilnya Nadia sudah menikah. Tetapi jika saya isi dengan false, kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya ini ya. Oke, kita coba lagi dengan kasus yang lain. Di sini ada variabel berat titin, tipe data number 78, tinggi titin, tipe data number juga 1,69 ya. Meter, ini lumayan tinggi ya. Juga ada Nadia gendut sekali ya, 92, tingginya 1,95. Tinggi sekali, nyaris 2 meter. Nah, kita akan menghitung body mass index ya. Body mass index BMI, titin itu berat titin dibagi tinggi titin dikali berat titin ya. Sama sebenarnya seperti ini ya, kurung-kurung ya di sini. Oke. Berat BMI Nadia ini dan ini. Nah, kemudian dibandingkan BMI titin dan BMI Nadia. Kalau titin lebih besar, maka true ya, berarti ke sini.
Kalau Titin lebih kecil, maka false, berarti ke sini. Kita lihat hasilnya apa. Nah, Titin PMI-nya lebih daripada Nadia, berarti yang ini ya, berarti benar. Oke, kita akan memperdalam if-else tadi dengan menggunakan logika boolean ya. Ada 3, and, or, dan not ya. Untuk and, ini akan true jika kedua variabel true ya. Variabel A, variabel B, dua-duanya true, maka dia akan true. Jika salah satu true, satunya false, dia akan false. Salah satu true, salah satu false, dia akan false. Jadi, untuk menghafalkannya mudah, jika keduanya true, maka itu and true ya. Selanjutnya untuk or. Jika salah satu true, maka dia akan true ya. Or, jika salah satu true, maka dia akan true. Jika dua-duanya false, maka dia akan false. Begitu. Untuk not adalah kebalikan. Jika true, maka false. Jika false, maka true ya. Ini sudah pernah kita pelajari dahulu, sekedar mengulang ya. Oke, kita mulai coba. Jika ada variabel umur berisi 16 ya, dibandingkan variabel, apakah umur lebih besar sama dengan 20? Jawabannya false ya, karena umur lebih kecil, umur 16 ya. Jadi jawabannya false. Kemudian, apakah umur lebih kecil dari 30? Jawabannya true ya. Karena memang 16 lebih kecil daripada 30. Selanjutnya, jika diberi tanda not yang tadinya benar, ini ya, benar jadi false. Selanjutnya, umur lebih besar sama dengan 20, itu true apa false? 16 lebih besar sama dengan 20, berarti false ya. Dan umur lebih kecil daripada 30. Umur lebih kecil daripada 30 itu true ya. True. False dan true. Hasilnya false dan true. Hasilnya adalah false ya. Oke, selanjutnya. Umur lebih besar sama dengan 20. Umur lebih besar sama dengan 20, hasilnya false ya. Kemudian or, umur lebih kecil daripada 30. 16 lebih kecil daripada 30, true ya. False dan true. False dan true. Hasilnya adalah true ya. Di sini saya punya dua variabel, nama depan dan umur. Nama depan variabel tipe data string Budi ya. Kemudian variabel umur tipe datanya number. Pertama, jika umur lebih kecil daripada 13. Kalau true ke sini, kalau false selanjutnya ke sini ya. Nah, ini umurnya 17. Berarti true apa false? Berarti false ya. Karena lebih besar daripada 13. Nanti ke sini, dicek lagi. Apakah antara umur 13 dan 20 ya? Pertama dicek lebih besar daripada 13, ya, berarti true ya. Dan lebih kecil daripada 20, ya, berarti nanti hasilnya kalau true ini. Dan hasilnya true nanti hasilnya adalah Budi adalah seorang remaja. Ya, kita coba. Saya sudah save. Budi adalah seorang remaja ya, hasilnya seperti itu. Bagaimana jika saya isi 20? Hasilnya adalah Budi adalah seorang lelaki muda ya. Oke, kita lihat baca lagi. Apakah lebih kecil daripada 13? Ternyata
false berarti dia nggak ke sini tapi ke bawah sini ya, bawah sini. Kemudian diuji lagi, apakah antara 13 dan 20? Ternyata tidak ya, lebih besar daripada 20 ya. Lebih besar daripada 20 berarti ke sini ya. Apakah sama dengan 20? Iya, sama dengan 20. Dan lebih kecil daripada 30? Iya ya. Berarti ke sini hasilnya. Oke. Budi adalah seorang lelaki muda. Tapi jika kita coba ubah jadi 35 misal. Hasilnya adalah Budi adalah seorang lelaki dewasa. Begitu semua ini tidak memenuhi, maka yang terakhir adalah yang ini ya. Oke. Kita bahas tentang ternary operator. Apa itu ternary operator? Ternary operator sebetulnya mirip dengan if else ya. Hanya untuk ternary operator lebih ringkas ya. Ada seperti ini contohnya ya. Saya punya variabel nama depan Nadia, umurnya 14 ya. Nah, ini dibandingkan jika hasilnya true maka ke sini, jika false maka ke sini ya. Oke, kenapa disebut ternary? Karena ada 3 ya kondisinya. Kemudian if true-nya, jika true, jika else-nya di sini, jika salah ya. Kita lihat hasilnya. Karena dia umurnya 14 tahun berarti lebih besar atau sama dengan baru dia boleh minum bir ya. Karena 14 lebih kecil daripada 18, maka dia minum jus. Nah, dia minum jus. Oke, kita lanjutkan. Di sini saya membuat sebuah variabel di mana isi variabel ini adalah dari sini ya. Dari hasil ternary operator ini. Jika umurnya lebih besar sama dengan 18, otomatis isi dari variabel ini bisa bir atau jus ya. Karena variabel umur isinya 14, maka dia jadi jus ya. Coba kita ubah misalnya 19. Kita simpan. Kita lihat hasilnya di sini. Oke. Anda perhatikan Nadia minum bir ya, karena umurnya 19 tahun. Begitu juga dengan di sini. Variabel minum diisi bir ya. Kita tampilkan variabel minum isinya bir di sini ya. Oke. Di sini cara penulisan lain ya, penulisan yang lain dari ini ya. Dua ini hasilnya sama, cuma jika Anda perhatikan mana yang lebih praktis, yang atas atau yang bawah. Yang atas ya, lebih praktis, cuma satu baris pun bisa ya. Saya membuat ini sebagai pembanding aja, jika menggunakan if else seperti ini, jika menggunakan ternary operator seperti ini ya. Kita lanjutkan ke switch statement. Di sini Anda lihat di switch statement mirip seperti if else juga, tapi dengan banyak ya, nanti banyak else if ya. Oke, kita coba lihat di sini. Misal saya buat variabel dengan nama pekerjaan, saya isi string instruktur senam ya. Kemudian kita pakai switch ya, switch statement, dicek pekerjaannya apa, isi variabel pekerjaan apa. Jika isinya guru, maka bagaimana gitu ya. Jika isinya instruktur senam, maka bagaimana. Jika isinya sopir, maka bagaimana ya. Jika kita misalnya guru ya, guru misalnya kita guru, berarti kita harus tambahkan ini konsol, kita tambahkan apa namanya, jika true-nya ya, jika ternyata dia guru, dia misalnya mengajar
mengajar pemrograman. Oke, semisal ya. Tapi jika bukan, maka dia ngecek ke cache selanjutnya. Apakah dia instruktur senam dan ternyata benar, maka yang tampil adalah ini ya. Jika kemudian dia ngecek lagi, sopir bukan, desainer web bukan, nah baru dia default. Kalau bukan semuanya, mengerjakan hal lain ya gitu. Oke, kita coba ya. Saya save. Nah, Nadia mengajar senam. Kenapa Nadia mengajar senam? Karena dia instruktur senam ya. Coba kita ganti dengan guru. Guru. Apa yang terjadi? Nadia mengajar pemrograman ya. Sopir. Nadia mengendarai truk ke Medan ya. Desainer web. Nadia merancang website yang indah. Tapi jika tidak ada semua di sini, misalnya dia adalah seorang arsitek, maka Nadia mengerjakan hal yang lain ya.